Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya seru-seru dan kita ulik dari segi komunikasi dan juga dari segi strategi bisnisnya. Baik bisnis yang baru saja, jadi babynya yang baru mulai dikembangkan, ataupun yang sudah berkembang dan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya di studio pastinya tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang speakerpreneur yang paling banyak untuk yel-yelnya. Sudah ada bersama-sama dengan saya, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach Roni. Iya, apa yel-yelnya kali ini? Hari ini wus wus wus. Waduh. Jadi harus secepat kereta wus. Oke, Ya kan? ya sekaligus promosi ya Iya dong. keretanya. Jadi udah naik belum? Belum. Aduh, sama. Iya, iya. Saudara saya pernah ada yang naik Coach, Oh, dan ya? dia taruh apa ya waktu itu? Koin. Botol Stabil dan, ya? Iya, stabil di Iya, sana. iya. Saya jadi belum pernah penasaran naik sih, ya. tapi pengen suatu saat nanti naik. Saya Iya. sudah pernah naik kakaknya. Oh, apa tuh? Dari Beijing ke Shanghai. Oke, Dan lebih cepat iya, lagi. Iya, Ya, iya. lebih cepat lagi. Ternyata stabil. Kayaknya Iya. dia di atas rel kan? Iya, Iya. dan itu kita tidak tahu pakai apa ya, Iya. karena saya tidak menguasai di bidang itu Iya, ya. tapi kita bukan bahas wus kan? Enggak, kayaknya ada sesuatu berhubungan dengan WUS ya. Oh, apa itu? Mungkin orang-orang di dalamnya, karena kita Oh. membahas sesuatu tentang promosi. Promosi. Oke. Banyak orang sekarang tahu tentang yang istilah namanya statue. Secu. Atau setelan cuek Oh, ya. kirain roti secu. Bukan, Itu keju ya. iya. Jadi banyak orang yang pastinya ketika mereka berada di dalam perusahaan sebagai seorang profesional, apa yang mereka inginkan pastinya mendapatkan namanya kenaikan di dalam jenjang karirnya. Iya. Atau yang kita sebut dengan namanya promosi. Nah, pastinya Anda juga pasti nggak asing lagi dengan istilah namanya promosi, yang pastinya disertai juga ada embel-embelnya, yaitu adalah drama di balik promosi. Ada orang yang minta promosinya dengan pendekatan kepada atasan, ada juga orang yang dengan menyolong ya dalam tanda petik ya hasil kerja orang lain supaya mendapatkan kinerja yang baik. Ada juga yang sebenarnya baik tapi tidak mendapatkan promosi sama sekali. Nah, inilah di dalam episode kali ini yang akan kita bahas pemirsa. Ya, promosi. Iya. Apa arti promosi? Itu bahasa Jepang loh, mosi itu. Hah, mosi apa Kan- tuh? Kan kalau pro itu kan mendukung kan. Mosi itu kan kalau orang Jepang telepon, moshi moshi. Oh, itu beda. Halo ya. Halo, jadi mendukung halo. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kita cerita nih Coach, ya kan tadi ada dibilang namanya drama di balik Iya, namanya iya. kalau orang promosi. Iya. Pastinya Coach Dodi juga mengalami ketika di dalam perusahaan, dulunya Iya. sebagai seorang profesional, Betul. ada namanya politik kantor. Yes, office politics Iya, ya. maka Ada. kalau di dalam namanya promosi ada namanya politisasi promosi. Nah, ada nggak terjadi waktu itu di dalam kantor? Kayak Ada gimana yang tuh? senang dan banyak yang tidak senang. Oke, Iya kan? politisasi yang dialami yang kayak gimana Coach Ya, yang dulu? kalau saya sih jarang mengalami itu karena saya sih bersyukur ya selama bekerja sebagai profesional selalu jadi karyawan yang disayang sama bos. Orang lain deh Coach, orang lain. Ini benar loh. Iya, iya. Saya bersyukur sekali Iya, selama saya bekerja sama orang itu saya selalu dekat sama bos dan selalu disayang. Oh, pertanyaan saya nih Meski Coach. tidak dianak emaskan ya. Iya, iya. Ya itu Tunggu. kan bahaya juga. Pertanyaan saya Coach, nggak bekerja sama orang, pernah bekerja bukan sama orang Coach? Bekerja sama Jangan dijawab ya. Iya. Ya, karena Ini- tadi bekerja dengan orang kan Iya, ya, saya iya, juga iya. khawatir takutnya ada bekerja dengan yang lain gitu kan. Iya, Nah, saya sampai blank nih ya pemirsa ya. Iya, nah Coach gini Coach, kalau misalnya dibilang tadi kalau anggaplah ya Coach Doninya tidak ada nama politisasi Ya ketika ada mendapatkan juga promosi. sih, cuma maksudnya kan kadang kita jadi korban politik kantor Nah. atau kita yang melakukan politik kantor, Iya. ya kan? Baik disadari atau tidak disadari, kadang kita sering melakukan itu, Coach. Oh, Ketika sering? kita mendengar kabar teman kita yang Iya. akan dipromosikan, ya kan? Iya. Kita nggak suka. Ya, lalu Kita bukan jadi korban, justru kita pelaku politik kantor. Oh, Kita diapain tuh? hembuskanlah berita bahwa dia sebenarnya itu Isu. begini-begini. Iya. Padahal isu itu kan adalah alat digunakan untuk menghapus keringat. Isu. Oh, tisu. Ya kan? Iya, Itu iya, kita iya. yang melakukan, Iya, ya iya, kan? iya, Ya, iya. walaupun di beberapa kesempatan juga bisa saja Anda atau kita yang menjadi korban. Iya. Itu hal sepele kok. Misalnya,
Apakah semua senang ketika Anda mendapatkan promosi? Oh, pastinya tidak. Ya, mungkin dalam ruang rapat semua bertepuk tangan Iya. dan ketawa korporat. Iya. Tapi dalam hatinya, kenapa dia? Iya. Gue yang udah kerja lebih lama dari dia, Betul. ya kan? Gue yang lebih rajin, gue yang Betul. begini, gue yang begitu. Kenapa dia? Betul. Itu bisa terjadi. Iya, dan itu juga bukan hanya terjadi pada kalangan pada saat mungkin kita dibawa di staff ya, yang sirik mungkin di bawah, Iya. yang sama-sama dengan kita. Ya, Karena kalau ternyata si dia Sirik naik. itu kan ada temennya, Apa tuh? Juwita. Oh iya, Si Sirik dan Bobo. Juwita. Iya. Ketahuan angkatannya pemirsa. Nah, jadi ternyata waktu itu saya mengalami ini coach ya. Ternyata yang sirik itu bukan cuma dari bawah, dari yang seangkatan, selevel. Ketika kita naik menjadi manajer, Iya. ternyata di level manajer kenapa mereka juga bisa sirik? Padahal kan sama levelnya, harusnya nggak masalah dong. Karena mereka bilang, dulu kita naik itu butuh waktu berapa lama? Iya. Dia naik cuma butuh waktu Cepat berapa sekali, lama? Cepat oh. sekali. Dan itu luar biasa loh Iya. coach itu. Kayak Itu gitu banyak ya. yang sirik, banyak yang marah, kemudian Betul. melakukan politik kantor. Ternyata Betul. dia baru dengar kabar dan dia tersadar, dia diam langsung. Tahu nggak? Kenapa tuh? Ternyata yang dipromosikan itu anaknya pengusaha yang memiliki perusahaan itu. Iya, iya. Ya diam semua. Kan di Iya, drakor langsung- banyak kan? Iya, langsung wajar. Iya, wajar. Nah, kita pengen cari tahu lebih dalam dulu coach tentang namanya politisasi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Oke, Indonesia kita ya. tanya sama layar lebar di belakang saya. Oke, yang pertama politisasi, hal membuat keadaan, perbuatan. Jadi kalau misalnya ada nama politik kantor disebut politisasi adalah membuat satu namanya keadaan. Iya. Jadi pintar melakukan namanya apa ya? Merekayasa, conditioning. Conditioning. Ya. Nah, bahasa Indonesianya ya seperti itulah ya. Dipolitikin, ya. Nah, dipolitisir. Dipolitisir, ya. Jadi membuat satu keadaan seolah-olah ya, misalkan dia playing victim, ya kan, Nah, ya. bahwa dia yang seharusnya, bahwa dia ternyata tidak dilihat, banyak hal yang dulu mungkin atasannya bermasalah ya. Jadi banyak hal itu disebut dengan namanya politisasi. Dan yang kedua, kita lihat lagi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang namanya promosi nih coach. Ya, yang pertama adalah kenaikan pangkat. Iya. Ya, pasti orang suka ya tingkat atau naik pangkat. Yang kedua adalah hal memperoleh dalam gelar doktor. Oh ya, promosi doktor. Promosi dokter Betul. tapi belum jadi doktor nih ya. Iya. Yang ketiga pemberian gelar doktor. Nah, itu juga dengan upacara khusus promosi ya. Keempat adalah perkenalan. Ini marketing. Oke, Nah, marketing. memperkenalkan sebuah produk. Iya, memperkenalkan sebuah produk. Yang kita akan bahas adalah tentang kenaikan pangkat. Nah, juga begini coach. Nah, saya pengen nanya juga. Coach Doni, setahu saya ya. Oh iya, waktu betul. itu- betul. Oh, apa yang ditanya? belum. Karena waktu itu pernah cerita ya, pernah dipromosikan ya, dan itu terjadi dengan cepat ya coach Iya, ya, promosi. Dan orang-orang yang dipimpinnya itu jauh lebih tua, jauh lebih iya. senior daripada Coach Iya. Doni. Sebenarnya saya pengen Oh, nanya saya di udah pernah sini cerita ya? Pernah waktu itu Iya. cerita. Sebenarnya bagaimana cara manage yang baik, mengelola tim yang lebih senior usianya supaya mereka tidak sakit hati dan mau support dengan kita. Karena kan pasti ya, kita sebagai atasan, kita butuh mereka juga tetap kerja. Ya. Kita capek ya kalau kita ingin mengejar nama satu goal, kita kerja sendirian aja, tapi anak buah tuh nggak dukung. Nah, gimana sih yang dilakukan Coach Doni? Ya, ini based on my own experience ya. Wow, Jadi berdasarkan Jaksel nih, Jaksel. Iya. Jadi kalau I see literally gitu. Saya pernah mendapatkan kesempatan itu, tapi itu juga merupakan buah hasil kerja keras ya. Iya, Dan kemudian iya. mendapatkan kepercayaan dari pimpinan. Nah, kemudian saya menempatkan diri bukan sebagai bos, Oke. leader. Oh, oke. Ya. Beda ya coach bos Beda dengan jauh, leader. Oke. beda jauh. Ya, kalau leader itu gaya komunikasi dan gaya kepemimpinannya berbeda dengan bos. Nah, tapi ya kan, ketika kita mampu menempatkan diri, kita juga harus adaptif. Ya, saya harus mengubah gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi saya. Oh, nanti- Kenapa? Tapi kalau misalnya kayak gitu mengubah gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, dianggap sok Oh, katanya. justru jangan sampai jadi sok. Oh, oke. Karena yang saya pimpin waktu itu sekitar 120 orang itu rata-rata dulunya adalah mentor dan guru-guru saya di TC. Wah, berat nih. Waktu saya masuk di situ bekerja kan Iya. didiklat dulu kan, Iya. diajarin oleh yang senior-senior. Iya. Dan kebetulan saya mendapat kepercayaan memimpin tim di atas para senior itu. Nah, jadi saya harus tahu diri. Ya kan, artinya apa? Ya saya harus ubah gaya komunikasi. Saya nggak mau jadi bos, saya harus jadi leader. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya, tapi tiap industri beda ya, Iya, pemirsa iya, ya. iya. Di industri saya waktu itu kan industri media ya. Iya. Jadi saya tidak pernah mengundang mereka rapat ke ruangan saya. Jadi tidak pernah rapat. Tidak pernah.
yang saya lakukan, saya mendatangi mereka. Oke. Ya, dan yang kedua, saya ajak ngumpul di kantin. Oke. Jadi Semuanya ruang langsung rapat enggak dong? ya bertahap, ya, Oke. per bagian. Jadi Oke. kalau rapat besar baru kita Dibagi ngumpul. jadi beberapa jilid ya. Ya, memang lebih capek. Iya. Tetapi itu saya lakukan untuk menjaga kontinuitas hubungan kerja yang baik. Dan yang paling penting adalah pemirsa, ketika Anda merasa masih muda dan orang-orang yang Anda pimpin lebih senior, jaga attitude Anda. Ya, kita juga tetap harus menempatkan etika, attitude dan unggah-ungguh ya, Iya, sopan iya. santun kepada orang yang lebih senior. Bagaimanapun juga saya bisa ada di posisi itu karena dukungan mereka. Iya. Dan itu yang saya lakukan. Saya jarang sekali meminta mereka atau memanggil mereka ke ruangan saya. Tidak pernah bahkan. Ya, kalau saya dipanggil ke ruangan bos, ya sering. Iya, ya. iya. Tetapi ketika saya memanggil mereka, nggak pernah, coach. Yang saya lakukan adalah saya mendatangi ke ruangannya. Sekalipun tidak pernah nih. Nggak pernah. Oke, Kecuali kalau luar rapat biasa besar, ya rapat besar dan kita harus lakukan itu secara reguler ya, semua ngumpul di situ dan Oke. saya memimpin rapat. Tetapi kan saya harus menyesuaikan dan jangan sampai kesannya ya jangan sok-sokan lah. Ya kan? Mungkin saya mendapatkan kesempatan sebagai pimpinan mereka, tapi kan mereka menang pengalaman. Iya. Jadi saya harus banyak mencuri ilmu mereka. Jadi saya datangi satu persatu. Nah, disitulah tolong jangan diikuti juga. Saya kan bukan perokok, pemirsa, tapi saya jadi perokok pasif. Iya, Kenapa? social smoker. Social smoker. Saya menggunakan media rokok untuk membuka komunikasi. Iya, Jadi iya. karena para senior saya waktu itu suka ngerokok, saya datang ke ruangannya, saya bawain rokok, ngobrol. Oke. Jadi saya, Om, kita mau bikin ini gimana ya, enaknya Om. Modal juga ya Coach Sony ya. Tapi efektif sekali, Coach. Oke. Dan akhirnya mereka dekat dengan saya. Lama-lama ya, mereka yang datang nyari saya ke ruangan. Ya kan, bos, besok bukan kita mau ada ini, gimana nih rencananya? Oke. Akhirnya apa yang kita tanam itu berbuah dan kita lakukan dengan ketulusan. Nah, ingat, bos beda dengan leader. Kalau Anda mau efektif dan jangka panjang, be a leader, not a boss. Oke. Itu yang saya lakukan. Itu pemirsa. Jadi be Ya. a leader. Nah, tetapi saya ingin mengulik satu hal yang penting banget. Ya, ini ngulik ya, bukan mulek ya. Ngulik begini Kalau kan. mulek gado-gado, Iya. bumbunya. Nah, jadi kalau generasi milenial zaman sekarang, iya, kayak bukan saya milenial lah ya, jadi sekarang Gen Z lah ya. Oh iya, kayak bilang. saya. Iya, iya, iya. Nah, Gen Z, ya sekarang ada beberapa orang mendapatkan promosi secara cepat. Tahu kan, pasti ada perbedaan generasi zaman dulu Betul. ketika dipromosi dengan generasi Z yang zaman sekarang. Dan mereka lebih ingin mengutarakan bahwa gua loh udah jadi pemimpin. Ya, Gua loh sekarang yang dipercaya. betul. Nah, sebenarnya apa sih yang mau dikasih tahu dengan Coach Doni kepada mereka-mereka ini yang dipromosi secara cepat ini? Banyak orang bilang ini adalah mateng karbitan gitu loh, Ya, Coach. ya, Nah, ya. Bagaimana Ya, Coach? silahkan manfaatkan kesempatan itu bukan untuk mencari panggung atau ajang untuk apa ya istilahnya butuh konfirmasi atau apa istilahnya Iya. butuh verifikasi Pengakuan. bukan. Ya kalau Anda mendapatkan kesempatan itu tunjukkan memang Anda layak mendapatkan jabatan itu dan tunjukkan bahwa Anda punya kualitas untuk menjalankan jabatan itu. Iya. Ya kan? Karena kalau Anda kemudian terbukti tidak layak, akhirnya jadi bumerang buat Anda, ya kan? Iya. Kalau buat saya sih ya silahkan aja. Ya saya juga sering mengalami itu, bahkan di beberapa industri yang saya tekuni sekarang ada itu terjadi. Makanya lagi-lagi jangan jadi bos, jadi leader. Ya kan, ketika Anda jadi bos baru istilahnya baru kemarin, kemudian Iya, di karbit baru gitu kan. kemarin sore. Anda sulit mendapat dukungan dari tim Anda. Betul. Yang Anda dapatkan adalah alasan dan alasan sehingga Anda sulit mencapai target. Yes. Padahal target itu harus dicapai bersama sebagai tim dan Anda adalah nahkoda, pemimpinnya. Anda harus tahu kapan berada di depan, Anda harus tahu kapan berada di tengah, kapan di belakang. Ya kan? Kalau Anda jadi bos, Anda yang mendapatkan tepuk tangan. Kalau Anda jadi leader, tim Anda yang mendapatkan tepuk tangan. Berarti Anda pilih. Nah, Ya kan, mau sukses dalam tugas jangka panjang atau Anda hanya mau dapat pengakuan sebagai bos. betul. Nah, makanya Anda jangan sampai jadi bos ya pemirsa, karena kita akan membahas masalah bos ini di segmen berikutnya. Tetaplah jangan kemana-mana, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan masalah bos-bos dan siapa yang suka bosi. Nah, Anda wajib mendengarkan program Beken ini. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Adinda. Pertanyaan saya, apakah ada jenis usaha tertentu yang tidak ada politik di dalam kantornya? Terima kasih. Halo, nama saya Najwa. Pertanyaan saya adalah, apakah kemampuan politik seseorang dalam kantor lebih penting daripada kompetensi? Terima kasih. Halo, nama saya Maya. Apakah kita harus cuek saja terhadap kenaikan jabatan dalam kantor? Terima kasih. Oke, Coach Sony, tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai masalah bos, tapi kita akan utamakan bos kita, yaitu pemirsa kita di rumah. Ya? Betul sekali. Oke, nah yang pertama, apakah ada jenis usaha tertentu yang tidak ada politik di dalam kantor? Ada. Apa tuh? Dia bekerja sendiri. Self-employed ya? Iya, politiknya buat dia sendiri. Iya, Ya kan, iya. kalau Anda bekerja dengan orang lain atau bersama tim, pasti akan ada. Iya, Suka iya. tidak suka, disadari atau tidak, itu bisa terjadi Iya. dalam sebuah kantor. Iya, kalau misalnya dia self-employed itu garis struktur organisasinya lurus ya. Ya, jadi dari Bukan lurus, ya bundar dia sendiri. Iya, Atau iya, lurus iya. tapi nama dia dan nama dia. Iya, nama dia semua Iya, sampai ke dan bawah dua gitu. arah. Ada yang bilang begini, di perusahaan keluarga tidak ada. Kata siapa? Oh, Justru perusahaan di keluarga perusahaan ada. keluarga itu paling gede politik kantornya. Oh, masa sih, Coach? Misalnya ayah sebagai Iya, iya. pimpinan punya anak 5, ya kan? Tapi jabatan direktur cuma 4. Yang pasti kebagian anak terakhir karena biasanya disayang. Terus ketika semua jadi direktur, Iya. masih ada lagi yang sirik-sirikan. Kenapa dia yang jadi direktur keuangan? Kenapa benar. dia yang jadi direktur ini? Kenapa dia? Benar. Ya kan? Benar banget. Nah, makanya banyak coach ya, ini yang saya temuin kalau dulu saya di bank ya. Ini nasabah-nasabah saya ketika mereka punya usaha. Bang berarti lebih tua dong. Iya, Karena karena kalau abang. iya. Iya. Udah mulai. Iya. Nah, jadi ketika mereka punya bisnis yang mereka pikirkan begini, karena dia punya anak 2, maka bisnis dia harus 2. Iya. Bukan masalah jabatan yang harus 2 di kantor, ya kan? Karena nggak bisa itu kan di dalam satu perahu ada 2 matahari. Saya alami, coach. Oh iya, kenapa Tapi tuh? bukan di perusahaan saya, Kenapa? bukan di perusahaan keluarga. Ketika membangun entitas bisnis dengan memilih nama. Oh, memilih Ini nama. khususnya bisnis istri saya. Iya, Jadi iya. ketika pertama kali bikin usaha di bidang kuliner yang dipakai nama anak ketiga, ya Iya, kan? iya. Nah, kemudian kan ada anak keempat, 5 dan 6 kan? Iya, iya. Nah, anak yang lain itu bertanya, Kenapa harus pakai nama dia? Iya. Akhirnya Iya. bikin lagi Oh. dengan nama anak berikutnya, Iya. dan nama anak berikutnya. Itu motivasinya tidak terduga. Dan itu terjadi. Iya, ya, iya, terima iya. kasih istriku yang sudah adil memberikan nama semua nama anak-anak dalam luar nama biasa. perusahaan. Ya, sebenarnya istri dari Coach Dodi juga berpikir, gue juga sebenarnya nggak mau. Ya itu salah satu risiko banyak anak ya. Tapi saya jadi nggak kebiasaan nama. Iya, ya, iya, karena iya. dari semua nama bisnis saya itu ada nama anak-anak saya. Iya, bagus. Nah, jadi tidak ada ya pemirsa ya. Yang kedua ya, Ya. apakah kemampuan politik seseorang dalam kantor lebih penting daripada kompetensi? Waduh, Oh. kalau justru begini, justru ketika dia tidak memiliki kompetensi, maka dia akan makin lihai dalam berpolitik kantor. Oh, berarti bagus dong, Coach. Kan itu kemampuan juga loh. Nah benar ini, jangan, ya kan? Jadi harusnya gimana, Coach? Tapi tanpa kemampuan politik sulit juga untuk naik, ya, Ya, kan? fokuslah pada pengembangan keahlian dirimu. Iya, Ya, iya. kalau keahlianmu kurang bagus, gunakan kemampuan komunikasimu yang baik. Jangan berpolitik. Karena orang kalau sudah sibuk bekerja, nggak ada waktu untuk politik. Ya kan, itu Iya, tandanya iya, dia iya. nggak kerja. Akhirnya dia Kerjanya ngomong itu, Coach. ya berarti kamu tidak cocok kerja di air, ya kan? Iya. Karena ada beberapa orang yang sering bilang kalau harus di dalam kantor, berarti kita harus paham namanya bermain cantik katanya. Ya, bermain cantik itu bukan berarti berpolitik. Iya. Enggak, sebentar. Saya Iya. harus ralat ya. Oke. Sebenarnya tidak berpolitik pun adalah politik juga. Oh. Ya. Kayak gimana Artinya tuh, ya Coach? ketika saya tidak ingin terlibat dalam politik kantor, itu adalah pilihan politik saya. Nah, itu untuk yang disebut tidak dengan berpolitik. namanya statue, Coach. Stay Statue. Statue. Cuek aja, setelan cuek. Oh, bukan setengah cuek. Bukan. Setelan cuek. Jadi kalau misalnya ada yang mau naik, enggak, pokoknya gua fokus aja. Ya itu juga politik. Oh, itu politik Pilihan juga? politiknya adalah cuek. Oke. Dan sebenarnya apakah orang harus statue berarti kayak Ya, gitu? kalau menurut saya lihat juga kasusnya. Ketika Anda kemudian
berada dalam situasi genting, perusahaan membutuhkan masukan dari Anda, dan kalau Anda tahu tapi Anda tidak kasih tahu, Anda cuek, itu juga nggak boleh. Oh, oke. Misalnya Anda ahli di bidang IT, kemudian ada serangan siber gitu kan kepada perusahaan Anda, dan Anda stay true tadi, ya kan, cuek gitu kan, udahlah biarin aja. Anda salah. Oke. Anda tidak boleh diam, Anda tidak boleh cuek, Anda harus sampaikan itu. Kalau dianggap cari muka, ini politik, betul. itu urusan kedua. Yang penting selamatkan dulu perusahaan Anda. Oke, karena untuk kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak, termasuk ya. kepentingan orang-orang yang suka mempolitikin Anda. Nah, ini ada kaitan dengan pertanyaan yang ketiga nih, Coach. Apakah kita harus cuek aja terhadap kenaikan jabatan di dalam kantor? Ya jangan. Apalagi yang dinaikin, wah, teman baik kita. Ya, gini loh, kita juga tidak boleh sepenuhnya cuek. Ketika Anda merasa sudah bekerja dengan baik, kalau saya begini, baik saya tidak cukup. Kita bekerja itu harus beyond expectation ya dari bos kita. Jadi kalau saya dulu nih Coach Roni, bos ngasih saya tugas 10, yang saya berikan ke perusahaan itu 15. Wow, saya pikir tadi Coach, bos berikan tugas 10, terus kemudian Coach Roni akan memberikan kepada bos cyanida. Bukan ya? Saya juga berhenti bekerja. Kalau bos berhenti kan saya juga tutup gitu kan. Jadi ini istilahnya bagaimana bisa go extra mile. Iya, istilahnya, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, sebenarnya nggak usah cari muka. Ya kan, kinerja kita lah yang akan banyak berbicara, sehingga pasti akan dilihat dan didengarkan oleh bos kita. Dan akhirnya peluang itu ada. Kalau ternyata peluang juga belum ada, bisa jadi mungkin itu adalah tanda Anda tidak cocok di situ lagi. Kapasitas Anda sudah tidak sesuai dengan kapasitas perusahaan itu. Saatnya Anda diskusi dengan pimpinan Anda. Pak, saya sebenarnya mau begini, saya merasa kurang tantangan lagi. Kalau dia bijaksana, dia akan memberikan tantangan baru kepada Anda. Ya kan? Atau kalau tidak, misalnya Anda merasa dijegal gitu kan, ya baik-baik aja. Mungkin ada tempat lain yang membutuhkan orang seperti Anda dengan kapasitas Anda. Ya kan? Atau kalau Anda merasa sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi orang lain yang menurut Anda tidak bekerja, yang dapat promosi, Anda boleh kok ngomong baik-baik. Ya, Bapak atau Ibu pimpinan, apa kriteria khusus? Ya, atau sebelum Anda ngomong dengan pimpinan Anda, coba amati orang yang dapat jabatan itu. Mungkin Anda bekerjanya sama jamnya, tugasnya sama, prestasinya sama, tapi ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu, bahwa di luar jam kerja dia lebih aktif membangun hubungan personal. Mungkin ketika bos Anda sakit, dia tidak cuma mengucapkan di grup WA kantor, semoga cepat sembuh Pak, semoga sehat kembali Bu, tapi dia datang membawa buah. Ya, nggak peduli buahnya apa, tapi kedatangan itu yang membuat bos semakin suka sama dia. Itu yang sering saya lakukan, Coach, dulu. Kalau saya tidak punya keahlian lain yang melebihi teman saya harus unggul di tempat yang lain. Ya kan? Jadi Anda harus cari keunggulan-keunggulan Anda. Ya, itu yang Anda kemudian tonjolkan dalam bekerja. Jangan sibuk mencari kelemahan orang lain. Jadi kalau misalnya dia di dalam kantor nih, Coach, gimana kalau dia melakukan namanya strategi komunikasinya supaya dia terlihat lebih profesional dan tidak terkesan dia cari muka nih, Coach? Ya, bekerja sebaik-baiknya. Bekerja aja. Itu kan salah satu komunikasi yang baik. Dengan apa? Dengan bekerja. Artinya kita berkomunikasi dengan pekerjaan dan pimpinan kita bahwa kita melakukan tugas kita. Ya kan? Nah, setelah pekerjaan Anda selesai, Anda jaga hubungan baik dengan teman-teman kerja Anda, dengan pimpinan Anda. Minimal kalau ketemu pimpinan itu selamat pagi, Pak. Makanya kenapa saya paling dikenal pimpinan waktu saya bekerja, Coach Roni tahu nggak? Karena sering menyapa? Iya, karena saya selalu datang lebih pagi. Jadi saya selalu menyapa orang yang datang. Jadi saya selalu lihat bos saya masuk ruangan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Jadi dia ingat saya. Ketika pagi-pagi bos datang, karyawan belum datang, kan bos selalu datang lebih pagi. Saya selalu lebih pagi dari bos saya. Jadi akhirnya ketika dia sudah sibuk kerja, belum ada orang, saya dipanggil. Don bisa bantu saya nggak? Nah, akhirnya kesempatan datang. Dan itu bisa kita ciptakan. Saya selalu datang kerja lebih awal. Dan pulang paling terakhir ketika bos saya sudah pulang. Walaupun itu bukan SOP saya. Dan ketika saya mau pulang, ya kan, bos masih di kantor, saya tanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Ya kan, meski nggak ada ya saya tetap tunggu dia. Atau saya mengerjakan, saya cicil pekerjaan besok. Jadi saya selalu bekerja lebih cepat selesai dibanding orang lain. Kalau saya bekerja sama orang. Dan akhirnya saya paling mudah dihafal nama dan wajah saya oleh bos saya. Karena saya lah orang pertama yang dia lihat pagi hari di kantor. Wah, luar biasa nih ya, buka dan tutup selalu melihat Coach Roni. Jadi kayak kuncen saya kan. Nah, gimana strategi komunikasinya ya Coach, kalau untuk menjadi seorang profesional? Saya sudah siapkan khusus buat Anda pemirsa, strategi komunikasi profesional ketika Anda bekerja di kantor. Yang pertama,
kenali kawan bicara Anda. Ingat, ada orang-orang yang bukan menjadi teman baik dalam berkomunikasi. Oh. Ada orang-orang yang sebenarnya menggali informasi dari Anda hanya untuk menjatuhkan Anda atau orang lain. Batasi komunikasi dengan orang-orang seperti itu. Apalagi kalau ada orang-orang di tempat kerja Anda yang dia NPD. Waduh. Apa itu? Narcissistic personality disorder. Ngeri. Silakan Iya. nanti ada jelaskan kalau ada Iya, waktu ya. iya. Batasi komunikasi ya. Iya. Kemudian yang kedua, sesuaikan bahasa dengan bicara. Kalau lagi ngomong sama bos, jangan petentang-petenteng. Kalau lagi ngomong sama bawahan ya, Anda juga harus tahu diri lah. Jangan gaya bosi gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, kuasai gaya komunikasi bermacam-macam sehingga bisa menggunakannya di tempat yang berbeda atau dengan orang yang berbeda. Yang ketiga, pahami batasan komunikasi kerja. Nih, jangan semua hal Anda omongin di tempat kerja. Apalagi ngomongin urusan pribadi bos Anda. Lu tahu nggak bos kita itu tadi ya, dia mampir ke tempat Gibah ya? pijet. Padahal mungkin dia keseleo. Ya kan? Gua lihat lo mobilnya, mobil kantor lagi. Bukan itu yang paling hot kalau kita bicarakan Ya di kantor itu. jangan. Itu ada grup WA-nya khusus. Oh iya. Kan di kantor itu rata-rata ada 2 grup WA minimal. Iya. Tahu kan? Satu grup besar, Iya. semua ada termasuk bos, dan satu grup lain semua ada kecuali bos Anda. Nah, itulah pemirsa, kita masih akan membahas grup yang di luar dari grup dari bos Anda. Maka jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, tadi seru kan kita udah ngobrolin soal bos dan bagaimana grup yang ada tanpa bos tadi yang itu sudah dibahas sama Coach Doni. Nah, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kata-kata dari petuah-petuah. Nah, kalau sudah ada Mbah, sudah ada Coach, nah Eyang belum berbicara di sini. Iya. Kita minta petuah dari Eyang Doni, gimana? Terima kasih Yangkung. Lebih tua lagi. Iya. Tips of the day buat Anda pemirsa dari saya hari ini. Kualitas profesi dan karir seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasinya. Kalau Anda ingin hidup Anda, karir Anda, pekerjaan Anda lebih berkualitas, maka ubah gaya dan kemampuan komunikasi Anda mulai dari sekarang lebih berkualitas. Wah, tapi itu masih gamang tuh Coach. Gamang itu Masih berarti mengambang. mengambang. Nah, Kalau mengambang berarti dia ngapung. Iya. Berarti anti tenggelam. Iya. Nah, Nah, pertanyaan begini, Coach. Yang bagaimana berkualitas komunikasinya? nah, kalau Anda bekerja sebagai karyawan, maka gaya komunikasi Anda harus seperti supervisor. Oh, maksudnya marah-marah. Ya Kamu enggak. di luar sana? Jangan, Wah. kualitas komunikasinya. Oke. Kalau Anda seorang supervisor, maka kualitas komunikasi Anda harus sama seperti manajer. Oh, kayak gimana tuh Coach? Kayak Ya, gimana? itu sebenarnya nanti ada di bagian terakhir. Kalau misalnya ini contoh aja nih Coach ya. Dulu karena dia masih di level bawah, maka dia berbicara seperti apa? Kepala menunduk, Iya. ya, tangan dilipat, kemudian Iya. dia berbicara, ya kan? Iya, iya. Tapi ketika dia sudah jadi bos, wah, kepala langsung tegak, Jangan. langsung kemudian tangannya berbicara, terutama Ya. telunjuknya keluar. Ya. Nah. Jangan terlalu sering berbicara dengan menggunakan jari Anda. Ya, Oke. pointing finger, jangan. Apalagi Ya. begini-begini ya. Ya, ubah dengan jempol atau tangan terbuka. Oke. Ya, karena itu bisa diartikan negatif kan Iya, oleh betul. teman bicara Anda. Artinya, kalaupun jabatan Anda naik dan berubah, tapi gaya komunikasi Anda tidak boleh berubah jadi lebih jelek. Ya, nah nanti akan saya sampaikan di bagian akhir dari program kita tentang tips dan triknya seperti apa ya. Oke. Nah, supaya juga melengkapi dari kata-kata Eyang Doni, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam quote saya, ya. Ya. Itu adalah, pada akhirnya hanya karakter dan kepribadian akan menjadi pertimbangan utama bagi seorang pemimpin. Betul. Nah, jadi sepintar-pintarnya Anda, ya, walaupun Anda adalah ahli nomor 1, ya, tapi kalau karakter Anda buruk, kepribadian Anda dianggap toksik,
Iya. maka hanya ada satu jalan buat Anda adalah keluar dari Iya. perusahaan. Itu dilakukan oleh perusahaan sebesar Netflix. Ya, tahu kan kok ceritanya? Tahu. Walaupun dia hebat, dia pintar, dia closing deal dengan nilai fantastis, ya kan? Tapi kalau dia toksik, dipecat. Iya. Ya, dan ternyata Netflix tetap tumbuh besar. Iya, karena ada suatu penelitian di Harvard. Dia bilang Harvard. Susah ya. Harvard lah ya. Harvard University ya. Oh, apa katanya tuh? Jadi menurut mereka, bagi satu orang toksik saja sudah menghasilkan kerugian, mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berapa ratus ribu dolar, Wow, gitu. ngeri. Jadi lebih baik orang tersebut keluar dibandingkan nanti kerugian secara jangka panjang. Dan ingat loh, itu sifatnya adalah selalu bertambah, terakumulasi. Jadi jangan berpikir Anda biarkan karena dia pintar. Orang pintar bisa dicari. Betul. Nah, sebenarnya gini, Coach Doni, ada waktu itu pendapat dari atasan saya, ya dia bilang seperti ini. Berarti dia "Tahu di lantai benar." atas? Iya, benar dia di lantai Anda di paling lantai atas. bawahnya ya? Iya, dan kita berada orang-orang bawah karena di lantai bawah. Dia mengatakan seperti ini, saya lebih suka cari orang bodoh tapi nurut sama saya, Iya, betul. dibandingkan satu orang pintar tapi dia tidak bisa mau mendengarkan Iya. saya. Menurut Coach Doni kayak gimana? Saya setuju. Langsung Ya, setuju. karena loyalitas itu adalah yang utama. Kalau kepandaian, skill itu bisa diasah, bisa dilatih. Ya. Tapi kalau orang itu pinter tapi tidak loyal, dia bisa fraud. Oh, oke. Ya, Bisa, banyak Pak. kasus lah yang Iya, kemudian iya, terjadi ya. Iya. Nah, tapi kan pengalaman kita beda-beda ya, Coach Iya, ya. iya. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman sekian tahun, akhirnya lebih memilih untuk setuju dengan pernyataan tadi. Oke, nah Coach Doni dulu juga sering bilang bahwa mengatakan seperti ini, adab di atas ilmu. Yes, Nah, adab di atas ilmu. sebenarnya apa yang ingin disampaikan sebenarnya adab di atas ilmu. Jadi untuk generasi milenial zaman sekarang yang tentunya akan jauh lebih canggih-canggih penggunaan AI dengan adab di atas ilmu, berarti mereka nggak perlu belajar atau bagaimana? Ya itu makanya adab di atas ilmu. Kalau dia nggak belajar cuma pakai AI, di mana etikanya, di mana adabnya? Oke. Ya kan sejelek-jeleknya karya dia, tapi kalau itu original dia yang bikin sendiri, saya lebih mengapresiasi. Ya kan? Bukan berarti kemudian mengesampingkan kemajuan teknologi. Bukan. Kita harus hidup di zaman sekarang. Bahkan negara tetangga kita, Tiongkok sana, dia sudah hidup 50 tahun dari zaman ini. Iya, Iya kan? iya. Nah, jadi Anda jangan lengah ya. Iya, iya, Gunakan teknologi tapi tetap Anda harus meningkatkan kompetensi diri Anda. Kalau Anda tidak meningkatkan kompetensi diri Anda, gimana juga Anda bisa pandai menggunakan teknologi, ya kan? Nah, karena itu saya akan merangkumnya dalam tips. Oh, nanti. Oh, nanti. Jangan. Saya sabar. pikir tadi sudah mengarang-arangkan ke tips. Oh, belum. Belum. Iya, iya. Karena ada satu berita yang saya dapatkan pagi. apa ya, tuh? bahwa ada 7 orang, kalau tidak salah ya, 7? mohon dikoreksi, 7 orang ahli di dunia pindah ke negara yang besar, mungkin Anda sudah tahu Tiongkok iya. itu, Iya, iya. ya, karena apa? Karena merasa mereka dikekang. Ini orang pintar, ahli ya. Jadi orang pintar. Nah, ini saya tidak tahu kalau misalnya dibilang adab di atas ilmu atau kaitannya dengan apa, tapi mereka merasa bahwa namanya orang pintar, mereka tidak mau dipenjara. Iya. Dipenjara karena politik, dipenjara karena tujuan politik juga, dipenjara karena ada batasan, bahkan diinterogasi. Padahal gampang loh kalau orang Apa? pinter. Kenapa Cuma tuh? satu. Apa? Karena orang pinter minum tolak angin. Iya. Teman-teman editor kalau ini iklan tolong di mute ya. Iya. Tapi kalau dia sudah pintar dia tinggal minum tolak angin kan gampang. Berarti dia nggak minum tolak angin Dia tuh. nggak minum. Cuma kalau menurut dari pendapat dari Coach Doni, orang-orang tersebut pindah. Menurut dari Coach Doni itu kenapa sih? Orang bekerja, Coach Roni, bukan semata-mata hanya mengejar income atau penghasilan atau materi. Iya. Ada orang bekerja pada satu titik dia ingin melakukan idealisme dia atau melaksanakan passion dia dengan tenang. Orang bekerja itu tidak semata-mata butuh duit tapi juga butuh kenyamanan, ketenangan bekerja. Kenapa? Karena bekerja itu, di tempat kerja itu, kita menghabiskan waktu yang panjang dan lama. Sudah seperti rumah kedua kita. Benar nggak? Iya, Dari iya. pagi sampai malam, Iya, pagi iya. sampai malam. Ya Iya, kan? iya. Bahkan lebih lama kita di tempat bekerja daripada di rumah. Karena di rumah kita pulang malam, tidur. Iya. Ya kan? Nah, jadi banyak faktor. Ketika dia tidak dihargai profesinya, tidak dihormati profesinya, dia merasa tidak nyaman. Wajar ketika orang kemudian memilih untuk berpindah.
kan artinya kalau dia merasa tempat itu toksik, ngapain lama-lama? Iya, Nanti dia betul. juga akan ketularan jadi toksik kan? Iya, iya. Lebih baik dia berpindah. Kalau dulu kita berpikir pindah antar perusahaan atau pindah antar kota, sekarang karena sekarang sudah eranya globalisasi, negara-negara sudah tanpa batas dan sekat, kita bisa lintas negara. Oke. Ya, sah-sah saja kalau menurut saya. Nah, ini justru jadi memicu salah satu pertanyaan dari saya nih, Coach ya. Jadi ada 3 hal nih, Coach. Menurut Ya. dari Coach ini, tolong diprioritaskan yang mana nih, Coach Oke. ya? 3 hal untuk orang motivasi bekerja. Mana yang sebenarnya harusnya prioritas? Yang pertama keuangan. Keuangan berarti mendapatkan gaji, income dan sebagainya karena pasti ada namanya kebutuhan. Apalagi Betul. zaman sekarang semuanya harga naik. Iya. Semua harga mahal. Nggak bisa lagi dari zaman dulu kita cuma metik di kebun belakang, nggak Betul, bisa itu iya. kan. Jadi keuangan juga penting. Yang kedua adalah namanya keamanan finansial. Memang dia bisa dapat tinggi gajinya di sana. Tapi bisa aja 1 tahun kemudian karena dia tidak bisa ada posisinya karyawan tetap, hanya based on project. Iya, Nah, selesai. bisa aja suatu saat project selesai dia tidak dipekerjakan di project yang Iya. lain. Jadi yang kedua adalah keamanan, ya. Yang ketiga adalah tentang kenyamanan, Coach. Iya. Kenyamanan di mana lingkungan dia bekerja, ya supaya apakah dia merasa nyaman, mau baik sesuai dengan passion Iya. ataupun dengan teman-teman rekan kolega di kantor. Iya. Nah, sebenarnya bagi generasi zaman sekarang, terutama generasi Z, ya kan, mana sih yang harus menjadi prioritas Wah. supaya mereka nanti tetap bisa loyal dengan perusahaan, tetap masih bisa berkarya, tapi tetap masih bisa mengembangkan semua hasil-hasil pekerjaan dari mereka. Iya, karena kalau generasinya berbeda, alasannya berbeda, Iya, Coach. oke. Ya kan? Nah, saya tidak akan memilih salah satu generasi, tapi Iya, saya akan iya. secara global aja. Nanti Coach Roni yang lengkapi ya. Iya. Karena menurut saya tergantung pada orangnya. Oke, Karena setiap orang akan mengambil atau mencari yang tidak ia miliki. oke. Contoh, Coach Roni bekerja, tapi Coach Roni itu adalah mewarisi perusahaan besar ayahnya. Wow, oke. Apa yang lagi yang dicari? Nggak ada. Uang cuma- udah enggak. Udah enggak. Ya kan? Ya, jabatan langsung jadi direktur. Iya, Ya kan? iya. Tapi pasti pengen jangka panjang dong. Betul, Ya. betul. Kenyamanan bekerja, Iya, ya kan? iya. Soal apa tadi Kenyamanan, keamanan, keamanan keuangan. finansial, ya kan? Heeh. Nah, jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada juga orang yang kemudian dia baru lulus kuliah, kemudian dia baru bekerja pertama kali, dia butuh penghasilan. Oh. Maka yang utama adalah keuangannya, Oke, ya kan? iya. Nah, kalau saya tidak bisa menyimpulkan secara pasti, karena kembali kepada masing-masing orang. Tetapi kalau Anda berada dalam satu posisi itu, ya Anda cuma punya pilihan, nikmati aja, jalani aja dulu. Iya. Karena setiap orang ketika sudah menjalani pasti akan ada perubahan. Betul. Ketika kemudian dia sudah stabil bekerjanya, ada kenaikan jabatan, ya kan? Kebutuhannya berubah. Iya, Benar nggak? iya, Ya kan? iya, Akhirnya iya. kan prioritasnya bisa berubah. Betul, Ya kan? betul, Ya, jadi betul. sekarang bisa berbeda dengan nanti, pemirsa. Nah, betul sekali. Justru itu yang ingin disampaikan. Jadi ketika Anda mulai bekerja, maka prioritas paling pertama adalah keuangan. Yes. Tetapi ketika Anda sudah mulai stabil, maka Anda butuh namanya keamanan. Yes. Tetapi di terakhir pasti Anda butuh namanya kenyamanan. Nah. Kita harus bersifat Ya, realistis. kalau Anda sudah masuk pada tahap kenyamanan, berarti Anda sudah Pensiun. Oke pemirsa, bukan berarti kita membahas promosi akhirnya kita membahas pensiun, tetapi itulah salah satu babak di dalam namanya kehidupan. Iya. Masih ada lagi tips-tips yang ingin disampaikan Coach Doni dari tadi sudah Oke, tidak sabar. udah nggak sabar tadi. Iya. Tapi ternyata nanti ya. Iya ternyata nanti, makanya Anda jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, inilah segmen yang pastinya Anda sudah tunggu-tunggu dari tadi. Pasti Anda penasaran, Coach Doni itu pengen ngomong apa sih? Ya apalagi ini menyangkut tentang strategi namanya promosi, terutama strategi bagaimana cara komunikasi untuk bisa mendapatkan promosi. Nah silakan Coach, supaya untuk mendapatkan sesuatu hal yang diminta sama pemirsa,
hasratnya supaya bisa mendapatkan promosi bagaimana? Kasih tahu nggak ya? Aduh, kasih tahu dong. Oke, sebenarnya tadi saya udah ke spill. Oh, sepil. Sepil tuh apa Iya, sepil? spill itu kalau minum obat minta 1 pil aja. Pil. Saya sudah spill satu bagian tadi, satu hal tadi ya. satu. Tapi ada 3, jadi 2-nya belum ya. Oke, PR ya. Tips of the day buat Anda pemirsa. Kalau Anda ingin dapat peluang promosi, maka yang pertama, kenali diri dan keunggulan yang Anda miliki. Contoh sederhana. Kalau saya tidak punya body six pack, minimal saya punya otak encer. Iya. Lah iyalah, apa yang bisa dibanggakan oleh seorang yang misalnya dia nggak rajin fitness, nggak rajin Iya, nge-gym iya. gitu kan? Ya kalau perut buncit ya udah, ya kan? Ya minimal ada hal lain yang bisa kita unggulkan. Iya, Ya kan? Ya Anda fokus pada keunggulan dirimu. Iya. Karena setiap orang itu pasti punya keunggulannya. Jangan sirik pada orang lain, Iya. tapi cari nilai-nilai atau keunggulanmu yang menjadi faktor pembeda. Iya. Atau dalam produk itu namanya USP. Apa itu, Coach? Unique Selling Proposition. Anda harus jadikan diri Anda seperti produk juga. Iya. Ya kan? Jual diri Anda, jual keunggulan diri Anda. Jangan fokus pada kelemahan Anda, apalagi fokus pada keunggulan orang lain dan Anda sibuk bergibah. Oke? Itu nomor 1. Ya. Tapi sebelum dilanjut saya Ya. pengen nanya nih Coach, ada satu orang nih keunggulannya apa menurut dari Coach Sony nih ya? Apa nih? Jadi dia pintar tidak? Ada teman dari sekolah ya, pintar tidak ya? Terus body tidak six pack, ya biasa aja, muka pas-pasan, ya kan? Ya. Apalagi Ya. bukan anak orang kaya, anak Oh. biasa aja, tapi pacar paling banyak. Oh iya, banyak keunggulannya tuh. Apa itu Karena keunggulan? 1, dia jadi bulian. 2, karena ada dia menunjukkan ada orang ganteng. Iya, kan? iya. Sekarang kalau nggak ada pembanding, mungkin keunggulannya 1, Apa tuh? ketulusan dan kebaikannya. Wow. Ya, sebagaimana banyak wanita lebih memilih bukan pria six pack, tapi Iya, pria yang suka membuat dia tertawa. Bener nggak? Betul. Itu sebabnya istri saya memilih saya. Betul. Dan ternyata memang keunggulannya dia adalah seorang yang humoris. Humoris. Iya. Jadi banyak perempuan ketika misalkan dia lagi nembak ya kan, senyum-senyum malu akhirnya mau. Iya. Iya kan? Karena Karena- wanita itu lebih suka sama orang yang bisa bikin dia tertawa dan bahagia, dan itu soal kenyamanan. Iya kan? Walaupun awalnya merasa ih. Tapi mau. Iya, tapi ih, boleh. Iya, itu juga strategi yang saya gunakan dulu untuk nembak pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Makanya tidak boleh berubah kebiasaan Iya, humor iya, itu. iya, iya. Tetap saya pertahankan biar istri saya tetap cinta sama saya. Iya. Makanya dari ih jadi ih. Iya. Kedua, Oke, Coach. yang kedua, pemirsa, kalau Anda ingin mendapat peluang promosi, Iya. pilih teman Anda. Oh, oke. Ya, kalau lagi jam istirahat di kantor, diajak ke kantin kan? Iya. Pilih teman kumpul makan siang Anda. Wah, nanti langsung dibilang geng. Biarin, katanya. jangan Wah. kumpul dengan orang yang kerjanya gibah atau kerjanya ngomongin bos Anda Oke. atau kerjanya ngomongin teman Anda yang lain, karena suatu saat Anda pun bisa jadi bahan omongan. Iya kan? Berkumpullah dengan teman-teman Anda yang kalau pas jam istirahat atau makan siang atau lagi santai itu yang diomongin apa? Tentang cita-cita, tentang visi, tentang sesuatu yang masa depan, tentang ide. Ya kan? Ya nggak apa-apa belum kesampaian, belum terjadi, tapi itu kan hal positif tentang sesuatu yang akan, ya kan? Jangan lagi kumpul istirahat, Coach Roni itu ya gini. Oh, itu nggak Ngapain? bagus ya. Paling ngeri itu kalau ngumpul sama orang yang sudah nggak pakai suara, tapi tinggal mimik, tahu nggak? Oh ya. Gini, ngomongnya gini, nih pemirsa, perhatikan saya. Wah, itu ngeri banget ya. Ngeri banget itu. Nggak pakai suara tapi sudah. Bahaya itu. Pilih teman Anda. Kata orang, jangan pilih-pilih teman. Betul, Anda semua berteman dengan setiap orang, ya. Tapi Anda memilih circle Anda. Wah. Ya, kawan terdekat Anda. Karena kalau Anda bergaul dengan seseorang yang jelek, Anda bisa ketularan jeleknya. Waduh, Ya. ini berarti mesti ditanya sama Coach Sony, ada berapa circle sekarang? Saya, pada akhirnya makin kesini makin sedikit. Ada berapa circle? Circle-nya banyak, tapi mungkin yang dipilih dari antara circle yang paling itu makin sedikit kan? Iya, makin kecil, makin Apakah sedikit. jadi misalnya ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 itu jadi semakin banyak kah? Ya, Atau makin banyak ringnya kan makin besar, tapi Iya. makin deket itu makin
makin kecil. Makin kecil. Dan saya akhirnya cuma punya satu circle. Ya kan, makin kesini kan. Makin ya. akhirnya memilih-milih akhirnya Iya, ya. Jadi apalagi kan faktor umur juga. iya, umur Kan pensiun kata itu Coach tadi. Roni. Oke, 3 Coach. Nah, yang ketiga yang tadi saya udah spill nih pemirsa. Iya. Komunikasi satu level di atas jabatan. Wah, ini cari muka ini. Bukan cari bukan muka. Kan juga. kita sudah punya muka. Tapi kalau Anda jadi karyawan, maka kualitas Anda dan gaya komunikasi Anda itu harus seperti gaya supervisor. Kalau Anda supervisor, maka gaya dan kualitas komunikasi Anda itu seperti manajer. Kalau Anda manajer, seperti GM. Kalau Anda GM, seperti direksi. Bukan sombongnya, Oke. tapi kualitas kerja dan komunikasinya. Oke. Seperti yang tadi saya ceritakan ke Coach Roni, ketika saya bekerja sama orang, waktu saya jadi staff atau karyawan, saya bekerja seperti saya seorang manajer. Ya, bekerja lebih banyak, waktunya juga lebih banyak gitu kan. Jadi saya menunjukkan kualitas. Akhirnya ketika saya menempati posisi manajer sudah nggak kaget. Saya langsung ubah gaya saya seperti direksi. Begitu seterusnya. Jadi kita sibuk pada meningkatkan kompetensi dan kualitas pekerjaan kita. Wow. Bukan mengubah gaya jadi direksi itu kayak gini, Coach. Kamu out. Kamu out. Lama-lama sama karyawan, kamu. Oke, tips dari saya. Yes. Simple dan sederhana, sama seperti Coach Doni. Ya. Tadi yang pertama, kenali karakter diri Anda. Karena banyak orang ternyata dia tidak tahu dirinya itu seperti apa. Dia merasa diri dia hebat, Ya. ternyata banyak sekali kekurangannya. Dia merasa jago sekali untuk berbicara, tapi banyak orang bilang dia tidak bisa berbicara. Jadi kenali karakter diri Anda. Kedua, ini selalu saya bilang ya, adalah fokus terhadap kelebihan diri. Karena kenapa banyak orang selalu ditanya waktu lagi interview nih Coach ya. Apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Iya, betul. Apa yang dilakukan orang biasanya? Menutupi kekurangannya Kekurangan. dia. Belajar tentang kekurangannya dia. Misalkan contoh, kamu itu nggak bisa public speaking. Jadi apa yang dilakukan? Belajar public speaking. Dan akhirnya sebenarnya dia seorang ahli matematika, dia tidak mengembangkan, dia belajar lagi tentang matematika dan dia jadi ahli matematika atau matematikawan. Wah, Iya, susah nih ya. betul. Nah, tetapi dia jago ngomong aja. Jadi gimana matematikanya? Diserahkan kepada orang lain. Jadi, nah ini saya bilang fokus terhadap kelebihan. Yang ketiga, tingkatkan nilai diri Anda. Kalau Anda sudah bisa fokus terhadap kelebihan, naikin lagi, yuk belajar lagi yang lain. Jangan sampai Anda sudah merasa penuh. Nah ini yang akan merasa susah. Saya sampai dengan saat ini Coach, terus saya selalu belajar Coach, hal-hal yang baru. Bahkan kemarin saya ketemu dengan salah satu ketua asosiasi, dia bilang seperti ini, gua nggak nyangka ya, lu belajar itu sesuatu ya hal yang nggak ada orang nyari gitu. Dia loh. nggak nyangka kan? Gua juga nggak nyangka lu belajar gituan. Iya. Yang berikutnya adalah percaya proses. Nah, ini yang paling susah. Yang paling susah, terutama generasi Bukannya zaman kita harus sekarang. percaya pada Tuhan. Iya, percaya sama Tuhan. Tuhan bilang percaya sama proses. Nah, jadi semua pemirsa di luar dari sana, nanti kalau misalnya Anda baik yang di rumah, yang bekerja, yang usaha, percaya sama proses. Betul. Ingat, segala sesuatu aktivitas Anda tidak akan nanti hasil akan mengkhianati proses dari dari apapun yang Anda lakukan. Nah, itu Coach yang sudah kita berbicara sampai nanti mulai kelibet-libet ini nanti ya. Sudah tuh. Sudah. Masih banyak yang mau saya sampaikan ini. Nanti Coach. Nanti kita berbicara gibah yang lain Oke, lagi. episode berikutnya ya. Episode berikutnya. Oke. Jadi pemirsa tetaplah Anda saksikan ya program Beken ini karena kita akan selalu seru-seruan. Kita akan berbicara dari strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach. Thank you, Coach. Sampai ketemu. Sudah datang Bus. Wah, harus ada tolong nanti yang ke depan episode berikutnya ya lewat pembuka dan penutup beda. Oh, aduh, ngasih kerjaan saya nih. Tapi tetap datang ya Coach ya. Oke, siap. Thank you. Oke, siap. Nah, makanya pemirsa, saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye. Simple TV
News Sport Entertainment.